Goyang. Goyang bener bocah. Iya. Buset ya pakai truk. Siapa pakai truk? Mantep ya. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Fungsionaris DPP PDI Perjuangan. Yang kami hormati Bapak DPD DPC Partai dari Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Penghormatan kepada Komandan Upacara. Kepada Komandan Upacara. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Laporan Komandan. Sambut acara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026. Siap dimulai. Laksanakan. Pengibaran bendera. Langkah tegak maju. Tinggi. Berikan. Dua. Langkah berdepan.
Tuhan Yang Maha Kuasa agar arwah para pahlawan bangsa, khususnya Bung Karno, diterima di sisinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita berikan salam nasional kita. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Terima kasih. Para senior partai, para tamu undangan, rekan-rekan Dewan Pimpinan Pusat Perjuangan, dan saudara-saudara sekalian, seluruh kader, anggota dan simpatisan PDI Perjuangan, termasuk peserta BIMTEK, hadirin dan rekan-rekan pers yang kami banggakan. Hari ini kita memperingati hari lahirnya Pancasila ke-81. Kami menyampaikan salam dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri kepada saudara-saudara sekalian. Peringatan Hari Lahir Pancasila merupakan momentum yang sangat penting untuk meneguhkan kembali komitmen kebangsaan terhadap dasar negara yang telah mempersatukan Indonesia sejak awal kelahirannya. Pancasila bukan hanya falsafah, pandangan hidup, dasar dan tujuan bernegara. Pancasila mengandung suatu tekad untuk membebaskan rakyat Indonesia dari berbagai belenggu penjajahan dan penindasan. Sebab ketika Bung Karno diminta oleh Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, Dr. Rajiman Diningrat, untuk menyampaikan suatu falsafah yang sedalam-dalamnya daripada Indonesia merdeka, maka setting historis yang diambil oleh Bung Karno berpijak pada realitas penderitaan akibat penjajahan kolonialisme Belanda. Pancasila dengan demikian melekat dengan narasi dan spirit pembebasan rakyat Indonesia, khususnya rakyat marhen. Jadi rakyat marhen ini adalah falsafah pembebasan manusia Indonesia yang lahir dari dialog Bung Karno dengan petani di Bandung Selatan. Maka marhen mewakili rakyat yang miskin, petani, nelayan, buruh, saudagar kecil, pelaku UMKM. Mereka bisa berdaulat bagi kepentingan dirinya, keluarganya secara ekonomi. Tapi menurut Ibu Mega, mereka harus diorganisir dan itu menjadi tugas kepartian kita, dibangun kesadarannya menjadi kekuatan yang efektif bagi perjuangan menuju masyarakat adil dan makmur. Rakyat marhen inilah yang kemudian melahirkan asas teori dan cara perjuangan bagi kemerdekaan Indonesia. Karena itulah di dalam Pancasila terkandung tekad yang membara agar kemanusiaan dan keadilan diwujudkan. Kemanusiaan adalah suara hati nurani umat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemanusiaan selalu menggugat terhadap setiap bentuk penindasan. Getaran kemanusiaan ini membangunkan kesadaran tentang pentingnya kemerdekaan yang sejati. Ia harus menjadi realitas dalam kehidupan sehari-hari yang mewujud sebagai kemerdekaan dari rasa takut, kemerdekaan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Kemanusiaan ini menentang berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan aparatur negara yang seharusnya melindungi rakyatnya. Jadi perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis, sebagaimana sering disuarakan oleh masyarakat sipil akhir-akhir ini. Sikap kritis adalah tanggung jawab politik setiap warga negara Indonesia karena rasa cinta kepada tanah air. Sikap kritis tidak bisa dihadapi dengan represi, betul? Ya, itu adalah cermin dari rasa cinta kepada bangsa dan negara. Berbadu dengan cita-cita keadilan sosial, Pancasila berorientasi pada perubahan secara struktural terhadap sistem politik ekonomi dan sistem kebudayaan. Sistem kolonial yang menindas
harus digantikan menjadi sistem yang memerdekakan agar terwujudlah kesetaraan, keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi PDI Perjuangan namanya adalah Partai Demokrasi Indonesia. Kita tidak boleh, karena dari pengalaman ketika berada dalam kekuasaan pemerintahan, bahwa kritik itu penting di dalam demokrasi. Saudara-saudara sekalian, memperingati hari lahir Pancasila dengan demikian harus disertai dengan kontemplasi, disertai dengan pertanyaan kritis untuk melihat realitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara kita. Pertama, apakah falsafah dan nilai-nilai Pancasila telah benar-benar dipahami sebagai landasan kebijakan politik terpenting dari negara? Kita sangat menyesalkan bahwa demokrasi politik dan ekonomi yang terkandung sebagai substansi pokok demokrasi Indonesia ini berubah menjadi demokrasi yang sentralistik. Lebih pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis. Sistem hukum yang seharusnya mengedepankan keadilan telah diubah wataknya untuk tunduk pada kekuasaan. Bahkan aparat penegak hukum dan seluruh aparatur negara telah diturunkan derajatnya menjadi alat mobilisasi elektoral dan pelindung elit kekuasaan. Ini yang terjadi pada pemilu 2024 yang lalu. Maka di dalam Rakernas PDI Perjuangan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perubahan kotak kekuasaan akibat ambisi kekuasaan. Ketika berbagai kasus kriminalisasi politik itu terjadi, telah memunculkan suatu kritik yang sangat kuat bahwa tanpa supremasi hukum tidak akan ada bangunan politik yang kokoh dan tidak akan ada bangunan sistem perekonomian yang bisa tumbuh berkembang untuk kemakmuran. Sistem hukum yang berkeadilan adalah fondasi pokok. Tanpanya tidak akan ada penghormatan terhadap kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan. Tanpa hukum yang berkeadilan, semua menjadi mahal dan penuh ketidakpastian. Pertanyaan kedua, apakah demokrasi politik dan ekonomi benar-benar hadir sebagai jalan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dicita-citakan oleh Bung Karno di dalam pidato 1 Juni 1945? Dalam perspektif ini pun, Indonesia transaksi berjalan yang terjadi pada kuartal pertama tahun 2026 dan keseimbangan primer yang dibangun dalam APBN kita sangatlah mengkhawatirkan. Utang harus dibayar dengan utang. Gali lubang, tutup lubang. Terlebih dengan pelemahan rupiah akhir-akhir ini yang menggambarkan adanya persoalan yang bersifat struktural dan ada persoalan terkait dengan kepercayaan. Usulan rekonsolidasi fiskal yang digagas PDI Perjuangan melalui tema Fiscal Resilience atau ketahanan fiskal ternyata masih diwarnai oleh berbagai bentuk belanja negara yang bersifat populis dengan harapan elektoral. Berbagai persoalan kenaikan harga kebutuhan pangan rakyat, kemiskinan, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, dan pemutusan hubungan kerja kini telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Berbagai kritik sebagai partai penyeimbang ini telah diakui pentingnya, bahkan diapresiasi oleh Presiden Prabowo yang menegaskan dan ditegaskan dengan memerlukan kontrol. Dan inilah yang dijalankan oleh PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang, saudara-saudara sekalian. Maka dalam pernyataan pers kami menegaskan bahwa pernyataan Presiden Prabowo di rapat paripurna juga harus diikuti oleh seluruh aparat penegak hukum agar tidak ada lagi pembungkaman terhadap kelompok kritis. Saudara-saudara sekalian, pertanyaan ketiga, apakah Indonesia kini dipimpin oleh ide dan gagasan kolektif yang telah membentuk lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia, atau dipimpin oleh gagasan orang per orang sehingga meminggirkan kehendak kolektif? Jadi pertanyaan reflektif ini penting, karena power kekuasaan itu terbentuk dari gagasan kolektif yang membentuknya. Maka mengapa
Bung Karno turun ke bawah menyerap amanat penderitaan rakyat. Gagasan kolektif inilah yang membentuk power bagi Bung Karno dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri ketika keliling Indonesia melawan rejim otoriter. Pertanyaan reflektif ini sangatlah penting. Dalam visi geopolitik Bung Karno, Indonesia harus dipimpin oleh ide, yakni suatu tekad untuk menjadi negara terkuat di Samudra Indonesia dan menjadi pintu gerbang nasional dunia di Samudra. Ini kami ambil dari